Christ has appeared in the last days. His words judge, cleanse, and change us. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kembali kita bersama-sama bertemu dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Kakak Vin mau sapa dulu semua. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, ada sukacita ya pagi ini adik-adik. Pasti sudah pada cantik-cantik, sudah pada cakep-cakep ya. Sudah pada mandi, jadi sudah duduk yang rapi di depan HP-nya atau depan televisinya untuk kita sama-sama beribadah minggu pada pagi hari ini ya. Ya, baik adik-adik kekasih, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kakak Vin, dan sebentar bersama dengan Kakak Doni yang akan mengiringi Kakak Vin dalam puji-pujian ya. Ya, untuk itu adik-adik Kakak Vin undang untuk kita berdiri dan kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, baik adik-adik, senantiasa kita selalu girang karena Tuhan Yesus amat cinta pada kita semua ya. Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan di pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang tidur malam kami, dan pagi ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang keberkatan, tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami kembali akan bersekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati adik-adik kekasih yang akan mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, juga kakak pengasuh sekolah minggu yang akan memimpin akan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sertai kami semua ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, silakan duduk adik-adik. Iya. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan serta mendengarkan renungannya. Untuk itu sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita angkat lagi satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siap
tidak berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ya, adik-adik kekasih, duduk yang tenang karena kita akan masuk dalam firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Diana. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, dan mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Kitab Injil Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Mari anak-anakku yang terkasih, kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Di mana tema cerita kita, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Kakak Diana bercerita, Kakak Diana mau menunjukkan gambar. Coba anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana menebak gambar apakah ini. Gambar yang pertama, ya, ini merupakan gambar peringatan, di mana kita selalu diingatkan untuk rajin-rajin mencuci tangan. Nah, coba lihat gambar yang kedua, gambar apakah ini? Ya, ini merupakan
gambar peringatan juga kepada kita untuk mengingatkan kita rajin-rajin memakai masker. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus menaati protokol kesehatan. Misalnya, harus rajin-rajin mencuci tangan. Bila kita bepergian, harus memakai masker. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, cerita firman pada pagi hari ini yang bisa kita dengarkan bersama-sama dari pembacaan Alkitab. Di situ dikatakan bahwa murid-murid dan Tuhan Yesus berkumpul untuk makan bersama. Nah, di saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk makan bersama, Tuhan Yesus bersaksi dan mengatakan bahwa salah satu di antara muridnya akan menyerahkan dia, akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dapat ditangkap. Nah, murid-murid yang ada pada saat itu bersama Tuhan Yesus, pada saat makan bersama, bertanya satu dengan yang lainnya, siapakah yang dimaksud Tuhan Yesus itu? Maka dari itu, salah satu dari murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, bertanya, Tuhan siapakah itu? Nah, Tuhan Yesus menjawab pada ayat yang ke-26, dikatakan bahwa jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, dari firman Tuhan ini, setelah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan mencelupkannya, lalu memberikannya kepada Yudas Iskariot. Nah, pada saat itu Yudas Iskariot menerimanya, dan Tuhan Yesus berkata pada ayatnya yang ke-27, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, murid-murid pada saat itu tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Tuhan mengatakan hal seperti itu. Dia mengira bahwa Tuhan Yesus hanya menyuruh Yudas Iskariot ini untuk pergi membeli sesuatu, karena pada saat itu Yudaslah yang memegang kas keuangan pada saat itu. Nah, dari firman ini sebenarnya Tuhan sudah mengetahui siapa muridnya yang akan berkhianat, yang akan menyerahkan dia kepada orang-orang yang membencinya. Tuhan sudah memperingatkan Yudas, namun Yudas tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dia malah mengambil roti itu lalu dia pergi karena dia tidak mau merubah keputusannya untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari kadang kita juga keras hati, tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepada kita melalui orang tua kita. Misalnya kita ditanya untuk tidur siang. Nah, anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana ini tidak mau tidur siang. Misalnya juga kita sudah diperingatkan oleh kakek nenek kita untuk tidak bertengkar dengan saudara kita, atau teman-teman kita mengingatkan kita untuk tidak nakal-nakal, tetapi kita tidak mau mendengarkan. Dan yang terpenting adalah kita juga selalu diingatkan dari firman Tuhan yang selalu kita baca seperti saat ini. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, untuk selalu menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Tetapi kadang kita, anak-anak sekolah minggu, masih keras kepala, tidak mau mendengar. Malah kalau kita ditanya, kita malah ngomel-ngomel, tidak mau menerima apa yang orang katakan. Misalnya kita disuruh untuk rajin sekolah minggu, cepat tidur untuk bisa bangun pagi, rajin sekolah minggu. Tapi kita malah ngomel-ngomel sama mama, sama papa. Aduh mama, papa, ini kan hari libur, besok kan kita libur, jadi nggak usah cepat-cepat tidur. Padahal maksud mama itu baik, agar kita tidak telat bangun untuk sekolah minggu. Maka dari itu, dari firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dan Kakak Diana juga, bila kita melakukan kesalahan, mari kita berusaha berubah untuk menjadi lebih baik, menaati perintah Tuhan, menaati nasihat orang tua, menaati nasihat ibu guru, orang tua kita, misalnya ayah ibu, oma opa, tante om, semuanya harus didengar demi kebaikannya kita. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menjadi anak-anak pilihan Tuhan dengan cara melakukan yang terbaik,
melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan seperti murid Tuhan Yesus itu yang sudah diperingatkan, sudah dinasehati, tapi dia tidak mau berubah. Malah dia tetap mau melakukan apa yang salah. Dia malah mau berbuat yang tidak baik. Padahal Tuhan sudah memperingatkannya. Jadi anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana, jangan ada seperti Yudas Iskariot. Mari kita bersama-sama berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat satu lagu, Dia mengetuk hatimu atau Yesus mengetuk hatimu. Kita sama-sama nyanyi ya adik-adik. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Sekali lagi. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Iya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Namun sebelumnya Kakak Vin mau kasih aktivitas ya, seperti biasa. Aktivitasnya itu adalah ayat hafalan ya adik-adik. Aktivitasnya ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 19, dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-9. Itu ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Titah Tuhan itu tetap, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, sekali lagi. Titah Tuhan itu tetap, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, itu ayat hafalan kita atau aktivitas kita pada minggu hari ini ya. Adik-adik silakan menghafalnya lalu mengirim seperti biasanya ya. Siapkan persembahannya. Kita angkat satu lagu persembahan. Persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang.
Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga anak kami ini boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu-minggu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kami bersyukur, kami bersukacita ya Tuhan buat pertambahan usia yang boleh mereka rasakan setahun lagi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Kiranya orang tua kami juga selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan dan di dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami mendoakan semua kakak-kakak pembimbing kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Kiranya kakak pembimbing kami pun selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH beserta keluarga, Bapak Ibu Majelis beserta keluarga. Kiranya mereka juga pun selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya sampai ke pelosok. Kiranya ya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, memberikan kesehatan bagi Bapak Presiden kami. Kiranya selalu sehat, selalu kuat, di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, di dalam mengayomi kami masyarakat Indonesia. Pada saat ini pun Tuhan, kami masih bergumul dengan pandemi virus corona. Kiranya ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu dengan terlaksananya suntikan vaksin bagi kami masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga mendoakan tim medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Kiranya mereka juga pun selalu sehat, selalu kuat di dalam pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan dan boleh dipergunakan di dalam pelayanan pelebaran firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang kekasih, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, kita bangkit berdiri kembali, kita angkat satu lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pesan Kakak Vin, tetap jaga kesehatannya ya, dengar-dengaran sama papa dan mama. Dan yang malas-malas makan harus banyak makan ya, biar tubuhnya selalu sehat ya. Dan rajin-rajin baca Alkitab, berdoa ya. Oke, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. We thank you and praise you.